Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para praktisi Jamiyah Ruqyah Swaja dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Kultum Ramadan kali ini. Kemarin kita sudah membahas bagaimana perlunya pendahuluan dakwah sebelum kita memulai proses ruqyah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana kita dalam memasuki proses ke dalam ruqyah itu sendiri. Hadirin hadirat praktisi Jamiyah Ruqyah Swaja dimanapun berada, jadi ketika kita memasuki ke dalam proses ruqyah ya, itu kita sebaiknya memberikan apa istilahnya itu ancang-ancang ya, ancang-ancang bagaimana membawa si marki atau markiyah ini bisa khusyuk. Jadi ketika kemarin ya sudah diberikan pendahuluan, pengertian, maka bagaimana kemudian masuk ke proses ruqyah ini kita mengajak marki-markiyah ini selain daripada yakin, daripada iman, daripada percaya bahwa Al-Quran adalah syifa, maka ketika masuk ke dalam ruqyah itu kita mengajak mereka untuk khusyuk. Biasanya kalau saya sendiri yang saya lakukan adalah memberikan pengertian-pengertian. Contoh, mari kita sama-sama khusyuk, konsentrasi, kita sambungkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Allah. Ya, ini ketika kita sudah mulai mau masuk proses ruqyah. Mari kita sama-sama khusyuk, kita sambungkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Allah. Allah itu maha melihat. Jadi sekarang Allah pasti melihat kita. Allah itu maha mendengar. Allah pasti mendengar apa yang kita ucapkan. Allah maha mengetahui. Allah pasti mengetahui apapun yang ada di dalam hati, pikiran, perasaan kita. Allah itu maha kuasa. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat semua penyakit-penyakit, untuk mengangkat semua keluhan-keluhan, untuk mengangkat semua gangguan-gangguan, untuk mengangkat semua masalah-masalah yang ada di dalam diri tubuh kita, yang ada di dalam diri tubuh keluarga kita. Nah, ini contoh ya. Jadi saya berikan contoh bagaimana kita sebelum masuk ke dalam proses ruqyah itu sendiri. Jadi kita berikan pemahaman, kita ajak mereka untuk konsentrasi, untuk khusyuk. Tambahkan di situ. Nanti bisa diulang lagi. Ya, video saya ini di replay lagi bisa. Ya, sehingga nanti apa lambat laun ya panjenengan semua akan hafal dengan sendirinya. Jadi kita ajak mereka, kita ajak masuk, kita ajak khusyuk. Jadi bagaimana apa istilahnya frekuensi antara peruqyah ini dengan marki-markiyah ini sama. Bisa ditambahkan lagi seperti ini. Allah itu khalik, artinya pencipta. Kita ini makhluk, artinya yang diciptakan. Khalik dengan makhluk pasti terhubung. Pencipta dengan yang diciptakan pasti terhubung. Maka sangat mudah bagi kita untuk terhubung dengan Allah. Sangat mudah bagi kita untuk terhubung dengan Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, maka aku akan memberimu. Maka monggo sama-sama kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah.
Panjenengan sampaikan apapun yang menjadi unek-unek panjenengan. Panjenengan sampaikan apapun yang menjadi keluhan-keluhan panjenengan. Panjenengan sampaikan apapun yang menjadi masalah-masalah panjenengan. Sampaikan pada Allah. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Nah, ditambahkan seperti itu. Ini sebelum masuk ke proses ruqyah itu sendiri ya. Jadi sebelum masuk baik ruqyah standar maupun yang lain, ini bisa kita ajak seperti itu. Ini juga bisa kita tambahkan, ini sesuai dengan dawuhnya Gus Alamah Alauddin Siddiqi, ya, mujiz kita Gus Ama. Beliau pernah menyampaikan, ketika seseorang punya penyakit dan segera ingin ada jalan keluar kesembuhan, ingin segera sembuh, ketika orang ini memiliki masalah, keluhan, dan ingin segera ada jalan keluar, maka ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah faham dan sadar bahwa dirinya sedang sakit. Ini kalau sakit. Faham dan sadar dirinya punya masalah, punya keluhan. Ini. Jadi yang pertama itu faham dan sadar. Kemudian yang kedua, faham dan sadar bahwa penyakit ini, keluhan ini, masalah ini, gangguan ini adalah karena kesalahan dirinya sendiri. 2 poin ini. Nah, maka perlu diberikan pengertian juga. Ya. Perlu diberikan pengertian. Di depan boleh, nanti di dalam seperti ini tadi bisa ditambahkan di situ sebelum masuk ke ruqyah. Jadi kalimatnya seperti ini. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Mari sama-sama kita meminta pertolongan Allah. Ya Allah, ya Allah, kami hadir kepadamu ya Allah. Kami hadir kepadamu ya Allah. Ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Mohon belas kasihmu ya Allah. Ya Allah, saya faham, saya sadar bahwa saya sedang sakit ya Allah. Ya Allah, saya faham, saya sadar bahwa sakit saya ini adalah karena kesalahan saya sendiri ya Allah. Nah, itu bisa diulang-ulang dan harus dengan apa? Dengan tulus ya. Dengan tulus. Lah si Rocky ini, peruqyah ini dia memandu dan si marki-markia ini diminta untuk mengikuti. Ya Allah, saya faham, saya sadar bahwa saya sedang sakit. Ya Allah, saya faham, saya sadar bahwa saya sedang punya masalah. Ya Allah, saya faham, saya sadar bahwa saya punya keluhan. Itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ya Allah, saya faham, saya sadar bahwa sakit ini, keluhan ini, gangguan ini, masalah ini adalah karena kesalahan saya sendiri, ya Allah. Ya Allah, mohon pertolonganmu, ya Allah. Saya bertaubat kepadamu, ya Allah. Saya bertaubat kepadamu, ya Allah. Mohon ampunanmu, ya Allah. Mohon pertolonganmu, ya Allah. Mohon belas kasihmu, ya Allah. Mohon angkat segala macam penyakit-penyakit. Mohon angkat segala macam keluhan-keluhan. Mohon angkat segala macam gangguan-gangguan. Mohon angkat segala macam masalah-masalah yang ada di dalam diri tubuhku, yang ada di dalam diri tubuh keluargaku, ya Allah. Atas izinmu ya Allah, atas izinmu ya Allah, ya Allah. Jadi seperti itu diberikan ini sebelum masuk ke proses ruqyah ya. Jadi kemarin yang di kultum sebelumnya bisa dicek. Jadi pendahuluan dakwah, kemudian ini sudah ancang-ancang masuk ke ruqyah seperti ini tadi. Nah, kemudian baru proses ruqyah. Baru dibacakan ayat-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya sampai selesai sebagaimana panjenengan maruqyah yang sudah diajarkan oleh guru kita.
Saya kira itu, insya Allah nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Afu minkum, hadanallah wa iyakum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.